Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep indirection. Konsep indirection ini sangat erat kaitannya dengan memory allocation. Jadi Anda akan main-main lagi dengan bintang-bintang dan ampersand. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama mampu menjabarkan konsep indirection. Dan yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep single dan multiple indirection. Konsep indirection sangat erat kaitannya dengan memory allocation. Oleh sebab itu, sangat disarankan bagi Anda untuk terlebih dahulu menyimak materi tersebut sebelum meneruskan ke materi ini. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama, indirection itu sendiri apa sih? Lalu yang kedua, mengaplikasikan indirection. Nanti ada multiple indirection juga ya. Oke, mari kita mulai. Kita akan masuk ke subsection yang pertama, yaitu definisi dari indirection itu sendiri. Nah, berikut ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan indirection itu seperti apa sih. Nah, indirection itu Anda bisa bayangkan seperti sebuah peta harta karun dan sebuah harta karunnya. Ya, ini harta karunnya saya nggak tahu itu apa itu, beras apa kapas gitu ya. Lalu disimpan dalam sebuah peti ya. Jadi harta karun itu disimpan dalam sebuah peti. Nah, sekalipun namanya adalah peta harta karun, sebenarnya peta harta karun ini tidak menunjuk ke harta karun, tapi merujuk ke suatu tempat yang di dalamnya ada harta karun. Atau kasarnya peta ini menuju ke peti ya, peti yang berisi harta karun ya. Petinya itu sendiri bukan harta karunnya. Harta karun ada di dalamnya. Jadi indirection bisa Anda simpulkan seperti sesuatu yang menuju ke suatu space atau suatu kontainer. Jadi sesuatu yang menunjuk ya, dia menunjuk ke sana gitu ya, ke sana. Jadi kayak alamat gitu ya, dia ngasih tahu, ada bocor ya. Jadi indirection adalah kemampuan untuk merefer ke suatu kontainer atau ke suatu space yang di dalamnya menyimpan nilai. Jadi, si indirection ini tidak langsung menunjuk ke nilai, tapi menunjuk ke suatu space atau ke suatu kontainer atau ya suatu ruang gitu ya, yang mampu menyimpan suatu nilai. Jadi Anda bisa bayangkan indirection seperti sebuah peta ya, fungsi dari sebuah peta. Sebuah peta harta karun tidak menunjuk ke harta karunnya, tapi menunjuk ke peti yang berisi harta karun. Ya harusnya berisi harta karun ya, tapi kalau dibuka kan kita nggak tahu ya. Jadi konteksnya petinya itu yang penting, bukan isinya. Dan dengan harapan isinya itu adalah harta karun, kan gitu ya. Jadi peta harta karun itu tidak menunjuk ke harta karun, tapi menunjuk ke suatu tempat atau suatu space atau suatu kontainer wadah yang hopefully di dalamnya berisi harta karun yang kita pikirkan atau yang kita imajinasikan. Nah, kira-kira seperti itu ide kasar dari indirection yang mudah-mudahan Anda bisa nangkap. Nah, di bahasa C sendiri, bagaimana kita bisa meng-achieve konsep indirection? Tadi udah sempat bocor sedikit ya, memory address. Jadi bagaimana kita bisa bermain-main dengan memory address? Ya tentu saja dengan pointer. Pointer menuju atau menunjuk ke suatu space. Space tersebut kemudian berisi suatu nilai. Jadi si pointer itu tidak menyimpan nilainya atau tidak menunjuk ke nilai. Dia menunjuk ke sebuah space atau ke sebuah kontainer atau ke sebuah memory address gitu ya. Yang di dalamnya memory address tersebut hopefully menyimpan suatu nilai. Nah, nilainya bisa macam-macam. Bisa memory address tersebut menyimpan suatu nilai misalnya short misalnya atau menyimpan alamat memori ke tempat lain. Ya, bisa saja seperti itu, namanya multiple indirection. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ingat bahwa ketika sebuah variabel di-declare, itu pasti dia punya suatu space. Ya, sebuah variabel ketika di-declare, operating system akan langsung me, meng-create gitu ya, atau memesan ya, lebih tepatnya, memesan suatu space yang bisa
diisi dengan suatu nilai dengan tipe data tertentu. Nah, space tersebut itu punya address, ya. Space tersebut ada di memori dan punya address, punya alamat. Nah, alamat tersebutlah yang ditunjuk oleh suatu pointer, ya. Jadi pointer variabel itu berisi alamat dari suatu memory address yang dimana memory address tersebut menyimpan suatu nilai dengan tipe tertentu. Nah, itu yang harus diingat ya. Jadi kita akan menggunakan pointer di sini di konteks indirection, makanya sangat berrelasi dengan memory allocation ya, materi tentang memory allocation. Nah, jadi saya akan garis bawahi sekali lagi bahwa suatu pointer itu menyimpan alamat. Alamat dari apa? Alamat dari suatu memori, suatu space memori yang kita harapkan di memori space tersebut menyimpan suatu nilai tertentu. Jadi pointer di sini bersifat atau memiliki capability sebagai indirection ya. Dia bisa melakukan indirection ya. Dia bisa secara tidak langsung ya menunjuk ke suatu nilai secara tidak langsung ya dengan cara menunjuk kepada tempatnya gitu ya. Jadi bisa kebayang ya. Jadi mirip dengan ilustrasi peta dan apa namanya box peti yang menyimpan sesuatu di dalamnya. Jadi peta itu menunjuk ke peti ya, bukan menunjuk ke isi peti. Ya, jadi pointer idenya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih cara mengaplikasikan indirection. Nah, nanti akan ada dua macam indirection, ada yang indirection aja atau single indirection, ada yang namanya multiple indirection. Kalau single indirection itu ya cuman pointer menuju ke suatu address, di mana address tersebut menyimpan suatu nilai, ya directly itu nilainya di situ langsung. Nah, kalau multiple indirection adalah ketika suatu pointer menuju ke suatu memory address, yang memory address tersebut menyimpan memory address lain. Ya, jadi memory address menuju ke memory address ya, kompleks. Nah, itu yang disebut dengan multiple indirection ya. Berapa banyak multiple indirection? Nanti kita akan bicarakan. Nah, pada dasarnya untuk yang single indirection ya, kita dari yang basic dulu ya. Nah, untuk single indirection itu satu pointer menuju ke suatu alamat yang merupakan variabel ya. Nanti variabel ini menyimpan suatu nilai dengan tipe tertentu. Nah, bisa saja tipenya itu berupa primitive type ya, boleh ya, misalnya short atau misalnya char, bisa macam-macam. Kemudian bisa array ya, bisa enumeration, bisa structure, itu nggak ada masalah, semuanya bisa ya. Nah, kemudian bisa juga pointer ya. Jadi ketika kita melakukan suatu indirection ke sebuah pointer, itu sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya multiple indirection ya. Jadi secara tidak langsung, secara tidak langsung, secara tidak langsung, gitulah kira-kira. Jadi bertubi-tubi gitu ya. Anda bisa bayangkan agak kompleks nanti. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Nah, untuk single indirection ini sebenarnya pointer biasa ya, satu pointer biasa. Nah, di sini kita punya sebuah ilustrasi ya, kita punya sebuah variabel. Kemudian variabel ini namanya i ya, tipenya ini kayaknya short gitu ya. Kemudian i ini punya tentu saja memory space ya. I ini kan pasti dialokasikan pada suatu memory space ya. Di sini memory space-nya 64 FE1E. Nah, itu contohnya. Nah, alamat dari si i itu bisa diperoleh dengan address of i ya, pakai ampersand. Kemudian kita punya sebuah pointer ya, punya sebuah pointer variabel namanya pi, yaitu pointer to I sebenarnya itu ya, cuma disingkat jadi pi. Kemudian pi ini sendiri punya memory allocation. Jadi dia sendiri dialokasikan pada suatu memory space yang kalau kita cek di sini adalah 64FE10. Ya, itu contoh memory address dari si PI ya. Cara ngegetnya ya pakai address of PI, pakai operator address of. Nah, kemudian si PI itu berisi alamat dari si I. Nah, jadi ini adalah indirection. Jadi PI indirection to I. Gitu ya. PI indirection to I.
very simple ya. Jadi kita udah pernah main-main dengan konsep seperti ini. Jadi ketika kita pakai star, itu artinya kita mengakses nilainya. Kalau kita tidak pakai star, kita berarti mengakses alamatnya, bukan nilainya ya. Jadi ingat kalau ada bintang-bintang itu berarti sudah main-main dengan pointer. Nah, kemudian kita akan masuk ke multiple indirection ya. Multiple indirection itu seolah-olah Anda bisa bayangin seperti sebuah peta yang tidak menuju ke peti ya. Ini petanya, ini peta harta karun ya. Peta harta karun ini tidak menuju ke peti harta karun, tapi dia menuju ke peta harta karun selanjutnya. Jadi kayak missing piece gitu ya. Jadi kita harus pergi ke menemukan peta berikutnya, petunjuk berikutnya, baru kita bisa menuju ke petinya ya. Bisa berapa banyak peta berikutnya bisa banyak ya, tidak ada batasnya. Jadi tergantung sama kebutuhan kita ya. Tapi in general idenya kira-kira seperti ini. Di sini dicontohkan hanya 2 seolah-olah ya, padahal bisa banyak ya. Bisa 3 indirection, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Yang perlu diingat adalah ketika kita menggunakan indirection multiple times. Jadi misalnya indirection-nya ada 4 kali gitu ya, 4 level ya, bintang, 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 bintang. Itu akan sangat repot ya, akan kompleks solusi kita. Jadi kita perlu hati-hati. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi yang agak simpel ya. Di sini cuman 2 level saja indirection-nya. Ini sebenarnya kasus yang tadi cuman di-expand sedikit ya dengan menambahkan PPI. Jadi kalau tadi kita punya I dan punya PI, sekarang kita punya PPI, di mana PPI itu menuju atau menunjuk ke PI. Ya, jadi tidak menunjuk ke I. PPI menunjuk ke PI. Nah, di sini sudah terjadi multiple indirection, sudah ada 2 level. Jadi di sini multiple-nya 2 level. Kalau mau bikin 3 gimana ya? Anda coba bisa bikin 3, nggak ada masalah. Ya, boleh, nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini si PPI sendiri punya memory address ya, punya memory address yaitu di 64FE08. Nah, itu adalah memory address-nya. Kemudian value yang disimpan oleh PPI adalah alamat dari PI ya. Oleh sebab itu, jadi sebenarnya PPI itu indirection to PI, gitu kan? Kemudian PI indirection to I. Jadi PPI menuju ke I itu sudah multiple indirection ya. Tapi kalau dari PPI menuju PI itu masih indirection saja, belum multiple. Tapi dari PPI menuju I itu baru multiple indirection. Karena dia sudah lompat 2 kali. Nah, bagaimana supaya bisa lompat 2 kali? Bintangnya 2. Kalau bintangnya 1, dia hanya akan menuju ke nilai yang disimpan oleh si PI. Nah, kita akan coba lihat seperti apa code dan outputnya ya. Berikut ini adalah code dari ilustrasi yang tadi sebenarnya. Jadi di sini kita punya 3 buah variabel ya. Yang pertama itu short in, biasa ini, variabel biasa, namanya i, nilainya 100. Jadi kita inisialisasi dengan nilai 100. Kemudian kita punya pointer PI ya, atau indirection PI. Ini masih null ya, masih belum diisi dengan nilai apa-apa ya, diisi masih dengan null nilai defaultnya. Kemudian kita punya multiple indirection PPI. Nah, ini juga masih null ya. Nah, nanti isinya akan address. Nah, berikutnya kita set nilai PI dengan alamat I. Kemudian nilai PPI dengan alamat PI. Jadi ini sebenarnya membentuk atau mengkonstruksi struktur yang tadi ya. Nah, berikutnya kita print ya. Kita print nilai dari I, which is itu adalah stored ya. Jadi kita pakai %d. Kemudian alamat dari I ya, ini adalah address, jadi pakai %p. Jadi p itu untuk %p itu untuk ngeprint address. Selanjutnya kita print indirection PI atau pointer PI. Jadi di sini kita menampilkan nilai yang disimpan oleh alamat yang ditunjuk oleh PI. Ya, jadi nilai yang ditunjuk nilai yang disimpan pada alamat yang ditunjuk oleh PI itu adalah si 100 ya. Jadi ini ngeprint nanti 100. Kemudian kita print PI ya. PI ini menyimpan address of I ya, oleh sebab itu pakai %p.
Kemudian kita print address of PI ya. Address of PI ini ya tentu karena PI adalah sebuah variabel, ya, meskipun dia adalah pointer, ya dia juga variabel. Jadi dia punya address. Nah, jadi kita bisa ambil address-nya. Yang terakhir di sini kita ngeprint sebenarnya hasilnya sama ya 100 ya. Cuman di sini kita sudah multiple indirection. Kita sudah 2 kali jumping ya. Jadi tidak lagi direct dari PI menuju ke I, tapi ini dari PPI menuju ke PI dulu, lalu menuju lagi ke I. Jadi dia 2 kali lompat ya, bintangnya 2 di situ. Nah, kemudian kita print PPI ya. Jadi bukan PPI ya, apa namanya, pointer PPI. Jadi PPI sendiri berisi address dari PI. Ya kan? Jadi ketika kita bikin apa namanya, indirection sana atau pointer, maka kita akan menampilkan atau melihat alamat dari si I. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita tampilkan apa yang disimpan oleh PPI. Yang disimpan oleh PPI adalah address of PI. Kemudian yang terakhir kita menampilkan address of PPI. Ya, karena PPI juga meskipun dia multiple indirection atau dia adalah pointer juga, ya tentu dia punya space allocated untuk si PPI ya. Jadi kita bisa lihat alamatnya di mana. Nah, kalau ditampilkan kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi itu satu kolom itu semua nilainya sama. Ya, jadi I, kemudian pointer PI, kemudian pointer of PPI itu sama nilainya. Kemudian address of I, kemudian PI, dan pointer to PPI itu juga sama nilainya. Kemudian address of PI dengan PPI itu sama nilainya, dan untuk yang terakhir ini beda sendiri karena dia tidak punya rujukan lagi ya. Jadi ini contoh kasus untuk multiple indirection ya. Makin kompleks ya, jadi hati-hati ketika Anda menggunakan multiple indirection. Baik, demikian untuk sesi kali ini. Sangat singkat ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you, ciao.